nama saya Aulia Rizkisani dengan NIM akhir 149. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu produk IPA yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum Charles. Dalam pembahasan ini, saya tidak hanya akan menjelaskan pengertiannya saja, tetapi juga akan menjelaskan dari berbagai aspek yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, proses penemuan produk IPA, klasifikasi, metode penemuan, serta penerapannya dalam pembelajaran IPA. Nah, sebelumnya nih, pernahkah kalian memperhatikan mengapa balon udara bisa mengembang dan melayang ketika dipanaskan? Dan tanpa kita sadari, ternyata fenomena ini tuh sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika udara di dalam balon dipanaskan, suhu gas akan meningkat sehingga partikel-partikelnya bergerak lebih cepat. Dan akibatnya, partikel saling menjauh dan membutuhkan ruang yang lebih besar, sehingga volume gas akan bertambah dan balon pun akan mengembang. Dan hubungan inilah yang dijelaskan dalam hukum Charles, yaitu bahwa volume gas akan bertambah ketika suhu meningkat dan selama tekanan tetap. Secara matematis, hubungan antara suhu dan volume gas tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V adalah volume gas dan T adalah suhu dalam Kelvin. Artinya ketika suhu meningkat maka volume juga meningkat, dan ketika suhu menurun maka volume juga akan ikut menurun. Sekarang saya akan menjelaskan dari aspek ontologi. Ontologi sendiri membahas tentang apa yang dikaji serta hakikat dari suatu objek. Nah, dalam hukum Charles ini yang dikaji adalah gas, suhu, volume, serta hubungan di antara ketiganya. Gas merupakan zat yang tidak memiliki bentuk tetap dan partikelnya bergerak bebas. Karena jarak antar partikel ini yang berjauhan, gas sangat mudah berubah volume sehingga bersifat dinamis. Suhu secara ilmiah merupakan ukuran energi gerak partikel. Ketika suhu meningkat, partikel gas juga bergerak lebih cepat, sedangkan ketika suhu menurun, gerakannya ikut melambat. Perubahan gerakan partikel ini menyebabkan perubahan volume. Ketika partikel bergerak lebih cepat, mereka saling menjauh sehingga volume gas bertambah. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab dan akibat yang jelas, yaitu suhu sebagai penyebab dan volume sebagai akibat. Namun, hubungan ini hanya berlaku dalam kondisi tekanan tetap dan jumlah gas tidak berubah. Selanjutnya adalah epistemologi. Hukum Charles ditemukan oleh Jacques Charles melalui proses ilmiah. Ia mengamati bahwa gas mengembang ketika dipanaskan. Dari pengamatan tersebut muncul dugaan bahwa suhu memengaruhi volume gas. Dugaan ini kemudian diuji melalui eksperimen dengan mengubah suhu gas dan mengamati perubahan volumenya. Hasil percobaan menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara suhu dan juga volume. Pengetahuan ini bersumber dari pengalaman empiris dan dapat diuji ulang, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya adalah aksiologi, yaitu membahas manfaat dari ilmu tersebut. Nah, hukum Charles ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah balon udara. Ketika udara dalam balon dipanaskan, volumenya akan bertambah sehingga dapat terbang dan membawa bebannya. Selain itu, pada ban kendaraan ketika suhu meningkat, udara dalam ban tersebut juga akan mengembang sehingga tekanan dan volumenya akan ikut berubah. Dan dalam dunia industri, prinsip ini digunakan berbagai konsep dalam teknologi yang melibatkan gas, seperti mesin dan juga sistem pendingin. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melihat contoh sederhana seperti botol plastik yang mengembang ketika dipanaskan. Dan dengan demikian, hukum Charles tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki manfaat nyata bagi kehidupan kita semua. Selanjutnya adalah proses penemuan produk IPA. Proses penemuan hukum Charles ini dimulai dari observasi bahwa gas mengembang saat dipanaskan. Dari pengamatan tersebut, muncul pertanyaan mengenai bahwa hubungan antara suhu dan volume gas. Kemudian disusun hipotesis bahwa jika suhu meningkat, maka volume gas juga akan meningkat pada tekanan tetap. Hipotesis ini kemudian diuji melalui eksperimen dengan mengubah suhu gas dan mengukur volumenya.
Hasil percobaan menunjukkan adanya hubungan yang konsisten sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa volume gas berbanding lurus dengan suhu. Jika dilihat dari klasifikasinya, hukum Coriolis termasuk dalam ilmu sains. Hal ini karena diperoleh melalui metode ilmiah, dapat diuji kebenarannya, dan bersifat objektif. Selain itu, hukum ini juga memiliki dasar teori yang jelas dan didukung oleh eksperimen yang berulang. Oleh karena itu, hukum Coriolis bukanlah pseudosains maupun kepercayaan, melainkan ilmu yang berbasis fakta dan juga bukti ilmiah. Proses penemuan hukum Coriolis menggunakan metode ilmiah. Hal ini karena penemuan tersebut melalui tahapan observasi, penyusunan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, dalam proses tersebut juga dapat pendekatan induktif, yaitu dari pengamatan menuju kesimpulan umum, serta deduktif, yaitu menguji kembali kesimpulan melalui eksperimen. Dalam pembelajaran IPA, hukum Coriolis dapat digunakan untuk membantu siswa memahami konsep gas secara nyata. Misalnya, guru dapat melakukan percobaan sederhana menggunakan balon untuk menunjukkan bahwa volume gas berubah ketika suhu berubah. Melalui percobaan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat langsung prosesnya. Selain itu, pembelajaran ini juga melatih kemampuan berpikir ilmiah siswa seperti memahami, mengamati, membuat hipotesis, dan menarik kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hukum Coriolis menjelaskan bahwa volume gas berbanding lurus dengan suhu. Hukum ini diperoleh melalui metode ilmiah, memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.